Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Angelia Simanjuntak dengan NIM 080138227105. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang lampiran soal 3, praktikum algoritma dan pemrograman, bab 3, pernyataan kondisi. Soalnya di sini terlihat, buatlah program untuk menggunakan waktu, jam, menit, detik dengan ketentuan 1 menit, 1 detik. Maksudnya di sini dikurangi 1 menit dikurangi 1 detik. Baiklah, langsung saja saya sudah kita buat programnya dalam aplikasi Dev C++. Nah, di sini programnya telah saya buat. Untuk memulai sebuah program, tentu saja kita tidak boleh lupa dengan file header dan struktur utama program. Strukturnya itu seperti biasa, include your stream, using namespace std, dan in main. Nah, di sini tipe data, variabel yang kita gunakan itu yaitu variabel waktu. Variabelnya itu ada detik, menit, dan jam dengan tipe data integer. Lalu kemudian kita cetak programnya. Di sini saya bikin program untuk mengurangkan waktu. Lalu setelah itu di bawahnya sini masukkan jam, menit, detik. Kita inputkan jam berapa waktu awal. Kita inputkan waktu awal yang kita inginkan sebelum waktu tersebut dikurangi 1 menit dengan 1 detik tadi. Diinputkan jam, menit, detik. Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam proses. Nah, prosesnya di sini. Nah, di prosesnya di sini, if menit dikurangi 1 lebih besar dari 0. Kan tadi kan kita ingin membuat program yang mengurangi 1 menit dan 1 detik. Nah, di sini kita masuk dalam sebuah kondisi. Jika menit yang kita masukkan tadi dikurangi 1, apakah dia lebih besar dari 0? Jika iya, maka menitnya akan langsung diproses. Menit sama dengan menit dikurang 1. Nah, namun jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, kita bisa melihat di sini. Else, kondisi lain. Jika kondisi tadi itu misalnya menitnya kita bikin 0, dikurangi 1. Kan dia tidak besar dari, misalnya menitnya kita bikin jam 11.01.01. Nah, kan menitnya itu kan 01. Jika menitnya dikurangi 1, maka dia tidak lebih besar dari 0. Dan kondisi yang pertama ini tidak terpenuhi. Jadi kita lanjut kepada kondisi yang kedua. Else, menit sama dengan 0. Berarti jika menit dikurang 1 tidak lebih besar dari 0, maka di bawahnya terdapat kondisi menitnya sama dengan 0. Nah, di bawah kondisi menit sama dengan 0 tadi, terdapat juga kondisi jam. Di mana kita ketahui jika waktu itu saling berketerkaitan. Detik berkaitan dengan menit, menit berkaitan dengan jam. Nah, jadi misalnya menitnya dikurangi, kita harus juga melihat apakah pengurangan menit tersebut mengganggu variabel jam. Nah, kita lihat di sini, if jam dikurangi 1 lebih besar dari 0. Seperti menit tadi, jika misalnya jam dikurangi 1, apakah dia lebih besar dari 0? Jika iya, maka langsung diinputkan. Jam sama dengan jam dikurang 1. Namun, jika tidak, maka jamnya akan sama dengan 0. Nah, untuk kondisi dari menit tadi, itu akan mempengaruhi program mengurangi 1 menit. Nah, bagaimana jika kita ingin mengurangi 1 detik? Maka kita akan lanjut kepada lanjut kepada kondisi selanjutnya. Karena tadi dimulai dari menit, if menit kurang 1, maka dia akan mengurangi 1 menit. Nah, di bawah sini dimulai dengan kondisi if detik dikurang 1. Berarti ini nanti akan eh, membuat waktu tersebut atau jam tersebut akan berkurang 1 detik. Nah, seperti menit tadi, ada beberapa kondisi di sini. Yang pertama, if detik kurang 1 lebih besar dari 0, maka tidak ada tidak ada masalah. Detik sama dengan detik dikurang 1. Selanjutnya, apabila kondisi yang pertama tadi tidak terpenuhi,
Maka kita lanjut kepada kondisi berikutnya. Else, detik sama dengan 0. Jika detik dikurang 1 tidak lebih besar dari 0, maka detiknya itu sama dengan 0. Nah, setelah detik, seperti yang saya katakan tadi, waktu itu saling berketerkaitan. Detik berkaitan dengan menit. Nah, setelah kita mengurangi detiknya, kita juga harus mengecek apakah menit terganggu dari hasil pengurangan detik tadi. Kita lihat, if menit dikurang 1 lebih besar dari 0. Seperti tadi kan, jika menit dikurang 1 lebih besar dari 0, maka menit sama dengan menit kurang 1. Tidak ada masalah apa-apa. Namun, jika menitnya tidak lebih besar dari 0, maka menitnya sama dengan 0. Begitu pula dengan jam. Itulah. Begitu pula dengan jam. Nah, setelah selesai semuanya dibuat kondisi-kondisi yang mungkin terjadi, maka langkah terakhir yang kita lakukan adalah mencetak jam baru. Nah, jam baru ini nantinya sudah terhitung atau terinisialisasi berdasarkan kondisi-kondisi yang setelah kita buat tadi. Nah, untuk membuktikannya, boleh langsung kita run. Nah, masukkan jam. Kita bikin misalnya jam berapa sekarang? 01.30. Nah, jika dikurangi 1 menit, maka waktu yang awalnya jam 1 lewat 30 menit 2 detik akan menjadi jam 1 29 menit 1 detik. Sekian penjelasan soal lampiran soal ketiga dari saya. Saya akhiri, terima kasih.